Halo, shalom, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk cinta kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada, dan kami mau memuji Tuhan dan juga mau belajar dari firman Tuhan. Tolong Tuhan yang mengurapi kami dan juga menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tentunya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kegirangan dalam hati kita ya. Setiap kali kita mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini, kita mau katakan, ku masuki gerbangnya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Tepuk tangan semuanya, kita bersuka cita. Tuhan Yesus itu luar biasa banget ya. Kita benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa hari ini. Mari memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin, puji Tuhan ya teman-teman, betul sekali. Tuhan Yesus dengan segala kebaikan dan juga cinta kasih-Nya membuat kita bergirang dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita banyak pergumulan dan juga tantangan. Kita percaya Tuhan Yesus penghibur kita yang sejati. Dan Bapa Sorgawi kita tidak pernah melupakan kita. Kita mau mengingat Tuhan dan juga segala kebaikan-Nya, dan kita mau mengucapkan syukur atas kebaikan-Nya.
Mari teman-teman, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian yang berjudul Bapa Sorgawi. Katakan Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Baik teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami memuji dan juga menyembah Tuhan. Kami mengingat semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami selama ini yang membuat Tuhan sedih dan juga kecewa. Tolong Tuhan yang terus membantu kami agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini pembahasan kita menarik ya. Hari ini kita mau bicara mengenai media sosial. Kita semua anak-anak muda sudah kenal, bahkan kita hidup sehari-hari dengan yang namanya media sosial ya. Kayaknya nggak mungkin deh di antara kita ini ada yang belum mempunyai akun media sosial. Maka percaya kalian semua mengenal minimal Instagram, Facebook, atau bahkan sekarang yang viral TikTok ya. Pasti teman-teman punya salah satu akun media sosial tersebut.
Ada juga media-media sosial yang lain ya, tapi yang paling terkenal yang kakak sebutkan 3 tadi. Kakak juga punya salah satu akun di salah satu media sosial yang kakak sebutkan tadi. Dan hal yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup sehari-hari dengan media sosial. Ya, di zaman yang serba canggih teknologinya, sampai hari ini kita mengenal banyak sekali media sosial dan setiap hari kita punya kesempatan untuk mengakses, bahkan kita mendapatkan banyak informasi dari namanya media sosial. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya dalam menggunakan media sosial kita juga perlu bijaksana loh. Dan hari ini kita mau mengerti apa sih yang Tuhan inginkan dari kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kehidupan media sosial kita. Yuk teman-teman, kita mau buka satu ayat dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal ke-12 ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dikatakan di awal kalimat ayat ini. Oke, apa yang akan kita bahas mengenai media sosial dan juga firman Tuhan hari ini? Ada 5 pertanyaan di samping ini. Ya, yang pertama, apa sih yang kita lihat dari media sosial? Tentu yang pasti yang pertama adalah foto, ya. Saat kita membuka media sosial kita atau medsos, ya kita pasti melihat yang namanya foto, ya, foto, video. Kemudian ada juga musik, ya. Terus juga ada informasi, ya, ada informasi seperti berita, informasi mengenai kehidupan teman-teman dan keluarga kita. Banyak hal yang kita lihat di media sosial, mulai dari hal-hal yang menyenangkan hati kita, bahkan sampai yang tidak menyenangkan hati kita, ya. Kalau kita melihat foto teman kita yang menurut kita keren, yang menurut kita oke, kita kasih like atau kita kasih love, ya. Terus kemudian kita juga mau menghabiskan waktu juga ya untuk melihat story Instagram, melihat video-video TikTok, kita kemudian melihat komentar-komentarnya, banyak sekali yang kita lihat di media sosial ya. Lalu yang kedua, siapa yang biasanya kita ikuti di media sosial ya? Siapa yang kalian follow? Tentu pasti pertama teman ya. Yang pertama adalah teman. Kedua, bukan keluarga nih biasanya. Yang kedua, selebgram atau komedian atau apa ya? Orang yang menurut kita keren, menurut kita kita acungkan jempol ya, kita favoritkan seperti artis, boy band mungkin ya, BTS, penyanyi-penyanyi, lalu kemudian pemain drama Korea, atau mungkin kita juga follow tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti yang memberikan motivasi, lalu kemudian ya tokoh-tokoh negara yang terkenal seperti presiden atau mungkin gubernur ya, kita follow mereka. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun itu kita mau gitu follow mereka untuk melihat kehidupan mereka sehari-hari, melihat kegiatan mereka gitu ya. Lalu mungkin yang terakhir keluarga, follow keluarga. Lalu kemudian yang ketiga, berapa banyak sih waktu yang teman-teman gunakan untuk menghabiskan waktu di media sosial ini? Artinya dari mulai kalian klik membuka media sosial itu sampai akhirnya kalian tutup, berapa lama sih biasanya? Mungkin rata-rata ada yang bisa sampai 15 sampai setengah jam ya. Atau mungkin kalau yang sedang tidak sibuk, punya kesempatan waktu pegang handphone, diizinkan oleh orang tua untuk pegang handphone hari itu, mungkin bisa lebih dari itu ya. Ada yang mungkin 1 jam sampai 2 jam gitu ya menonton TikTok ya, menonton video TikTok itu kan biasanya next terus ya, maju terus. Ada saja gitu yang menarik. Lalu kemudian melihat WhatsApp status teman-teman kita, melihat IG story, melihat Reels ya, sekarang juga yang lagi viral. Kita scroll down juga postingan artis-artis atau boyband yang kita follow, gamers profesional yang kita follow. Kita menghabiskan banyak waktu saat melihat media sosial. Lalu kemudian yang keempat, apa sih yang teman-teman peroleh dari melihat media sosial? Tentu banyak sekali ya, tadi kita sebutkan mengenai informasi. Ada informasi yang berguna untuk kita, ada informasi yang menghibur, ada pengetahuan, lalu bisa juga informasi hoax ya, yang bohong, yang menipu.
banyak sekali yang kita dapatkan. Lalu kemudian apa efek sampingnya? Ya sebenarnya teman-teman menyadari nggak bahwa dalam kehidupan kita bermedia sosial itu ada efek sampingnya ya. Kalau kita terlalu lama melihat media sosial kita ya, selain tadi capek matanya, selain menghabiskan waktu, kita juga bisa terekspos dengan informasi-informasi yang salah, yang negatif. Bahkan foto atau video yang seharusnya tidak sesuai dengan usia kita yang pantas untuk kita tonton dan kita lihat. Atau bahkan ada influencer-influencer yang mengajak untuk challenge, lalu kemudian challenge itu tidak pantas dan kita kemudian mengikutinya ya. Ada dampak-dampak negatifnya. Nah, kalau misalnya memang media sosial betul ada dampak negatifnya, jadi sebenarnya boleh nggak sih main medsos atau punya akun medsos? Dan sebenarnya salah nggak sih? Ya, kita mau lihat di salah satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, kalau kita menghubungkan ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini dengan kehidupan media sosial kita, ya, segala media sosial itu boleh, ya, kalian boleh punya akun media sosial, kalian boleh mempergunakan media sosial, tetapi bukan semua hal yang di dalam media sosial itu berguna untuk kita. Ya, berguna untuk orang-orang seusia, anak-anak seusia kita. Tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita tonton dan kita dengarkan dan kita baca itu semuanya memberi manfaat yang positif. Jangan membiarkan diri kita menjadi hamba, ya, menjadi hamba oleh media sosial itu. Artinya kita jadi menghabiskan waktu kita berjam-jam menonton media sosial kita, melihat cerita orang. Lalu kemudian kita berjam-jam gitu ya menghabiskan waktu misalnya bermain game di media sosial kita itu. Lalu mendengarkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak penting untuk kita gitu. Hanya sekedar menghibur, tapi kita menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk media sosial kita. Padahal kalau teman-teman bandingkan dengan waktu beribadah atau waktu membaca firman Tuhan, kayaknya setengah jam aja itu rasanya lama banget ya. Kayaknya disuruh duduk diam beribadah setengah jam aja tuh, aduh kok gak selesai-selesai. Terus kemudian disuruh baca firman Tuhan, baca renungan sama orang tuanya atau di sekolahnya, 15 menit aja udah kayaknya kebakaran gitu ya. Padahal kita kalau 15 menit sampai setengah jam melihat TikTok, kayaknya gak cukup, kayaknya masih banyak yang belum kita lihat. Ya, jadi dikatakan dalam firman Tuhan boleh saja, tapi alangkah bijaksananya kalau kita bisa mempergunakan media sosial kita itu dengan baik. Ya, apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama, you have to have a smart choice. Artinya pilihan yang pintar, pilihan yang tepat. Anak Tuhan, kita semua ini anak-anak Tuhan ya, amin ya. Anak Tuhan yang pandai sudah tentu pandai juga dalam memilih informasi apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan juga disukai. Bahkan memilih apa atau siapa yang diikuti. Ya, kita telah belajar di minggu lalu mengenai kelemah lembutan. Kelemah lembutan salah satu ciri-cirinya adalah orang itu bisa memimpin. Ya, memimpin keadaan dan dia bisa memimpin dan mengatur dirinya sendiri kemana dia mau berjalan, kemana dia mau melihat, apa yang mau dia lihat, apa yang mau dia ikuti, apa yang perlu dia baca, ya. Jadi salah satunya ini, kita perlu punya kemampuan untuk memilih, ya, mempunyai saringan di dalam diri kita sendiri, punya filter kepada apa yang mau kita baca. Jadi teman-teman di media sosial kalian jangan sembarangan me-like, jangan sembarangan membuka informasi, postingan-postingan yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan usia kalian dan yang tidak kalian perlukan. Kalau informasinya sampai salah, foto dan video yang kalian lihat itu tidak baik, lalu kemudian informasinya hoax, ya, ada kebohongan di situ, kalian harus mengatakan no. Ya, jadi kalau informasinya nggak benar, nggak bermanfaat, mengotori hati atau pikiran kalian, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, you have to say no kepada informasi itu. Langsung tutup, langsung close, dan jangan kalian akses atau jangan kalian follow. Lalu berikutnya kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang nggak ikut-ikutan. Kebiasaan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan temen ya biasanya, atau selebgram, itu perlu dihindari. Ya tadi kakak bilang ya, sekarang itu kan viral challenge.
challenge-challenge yang sangat berbahaya, beresiko ya. Dan banyak sekali orang yang senang mengikuti challenge itu padahal tidak berguna buat kita, padahal tidak berguna untuk teman-teman semuanya, tidak menambah pengetahuan apa-apa juga gitu buat teman-teman. Tapi banyak sekali kita lihat orang-orang senang mengikuti hal-hal seperti itu. Bahkan kebanyakan dari challenge itu terlihat seperti bodoh gitu ya, terlihat harus melakukan hal-hal bodoh supaya orang lain tertawa, supaya banyak followernya, supaya banyak like atau love-nya. Jadi kemudian kita semakin terkenal, kita populer. Ya, jangan ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu. Kalian boleh ikuti, misalnya kalian mengikuti motivator yang baik ya. Lalu kemudian mengikuti renungan-renungan Kristen, atau kalian mengikuti postingan-postingan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kalian, itu entah itu informasi kesehatan, informasi mengenai pelajaran-pelajaran atau bidang-bidang ilmu yang kalian sukai, misalnya matematika dan lain sebagainya, bahasa, mungkin belajar bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain, itu baik ya. Jadi anak Tuhan punya kemampuan memimpin ya, kita punya karunia kemampuan memimpin sebagai leader, dan bukan apa-apa tuh ikut-ikutan alias cuma sebagai follower ya. Kamu bisa memberi pengaruh baik dan bukan dipengaruhin. Jadi sebaiknya justru kamu yang mengunggah atau kamu mengupload, mengirimkan hal-hal yang baik supaya orang-orang lain juga dapat belajar dari teman-teman semuanya hal-hal baik itu. Bukan justru kebalikannya, kalian yang dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Kalau dipengaruhi oleh hal-hal yang baik tentu itu bagus, itu luar biasa. Tapi kalau sampai kalian justru terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan, yang merusak hati dan pikiran kalian, merusak mata kalian, merusak ucapan kalian, kalian harus hindari dan kalian harus unfollow. Ya, itu bukan hal yang baik untuk diikuti. Lalu kemudian kita mau belajar untuk think twice, ya, berpikir 2 kali, bahkan mungkin lebih dari 2 kali kalau bisa. Artinya, sebelum kalian mengklik tombol upload, send, forward, reply, kamu harus berpikir 2 kali. Apakah postingan dan komen yang kamu sampaikan itu bermanfaat atau enggak, bernilai baik atau enggak, atau bahkan mungkin sebaliknya. Contoh misalnya ya, kalian melihat selebgram, misalnya yang cewek-cewek nih ya, senang melihat selebgram yang cantik, yang kulitnya putih, kemudian pakai pakaian yang terbuka, lalu kalian ikutan, kalian pikir itu keren, banyak orang yang suka, banyak orang yang follow dia akhirnya populer gara-gara berbusana seperti itu. Tapi apakah itu bermanfaat? Apakah itu membuat menambah nilai yang baik dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita? Kan enggak. Lalu kemudian kita ikut-ikutan tanpa berpikir panjang, kita ikut-ikutan pakai pakaian yang seperti itu, kita foto dengan keadaan pakaian yang terbuka, lalu kita upload di media sosial. Kalian dapat banyak like, kalian dapat banyak love. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalian anak-anak Tuhan, dan bukan itu yang Tuhan inginkan untuk kalian tunjukkan kepada dunia luar. Atau mungkin yang cowok-cowok, gitu ya, kalian mungkin kadang-kadang ngelihat terpancing gitu ya, ngelihat postingan-postingan orang yang menyebalkan, postingan-postingan orang yang konyol gitu ya, lalu kemudian kalian dengan spontan meresponi atau bahkan mengirimkan kembali, memforward itu kepada teman-teman kalian yang padahal kayaknya nggak berguna informasi itu. Dan walaupun saat itu kalian pikir itu lucu gitu, tapi sebenarnya informasi itu tidak berguna, dan informasi itu bukan yang membuat Tuhan senang. Artinya apa yang kalian lakukan itu tidak membuat Tuhan senang. Jadi kedepannya kita perlu belajar saat kita akan memposting sesuatu atau melakukan sesuatu, berkomunikasi melalui media sosial, kita harus berpikir 2 kali. Ya, dan sebenarnya teman-teman perlu ingat, konten media sosial kita adalah cerminan hati dan pikiran kalian. Ya, jadi apa yang teman-teman tulis di sana, baik itu dalam bentuk postingan, caption, atau itu reply, atau itu komentar, itu merupakan cerminan dari isi pikiran dan juga hati kita. Kenapa demikian? Dikatakan di firman Tuhan Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau teman-teman menyampaikan hal-hal atau postingan-postingan yang tidak bermanfaat, yang buruk, yang tidak baik, yang negatif, maka itu cerminan dari bahwa pikiran dan hati kalian juga tercemari. Tidak baik, karena
cuma buah yang segar dan buah yang berkualitas baiklah yang dihasilkan dari pohon yang baik. Jadi kalau isi hati pikiran kita tidak baik, maka itu juga yang akan disampaikan. Jadi kalau teman-teman juga melihat postingan orang-orang di luar sana yang kalian follow itu juga tidak baik, negatif, tidak berkenan, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, maka sudah pasti orang tersebut juga tidak sesuai dengan ajaran Kristus dan bukan hal yang untuk kalian ikuti. Nah, teman-teman jangan takut, karena kakak tahu anak muda biasanya itu takut disebut yang namanya cupu, payah, norak, nggak gaul. Apalagi suka ada yang bilang ya teman-teman kita, sok Kristen lu, sok suci, sok bener, tinggalan zaman banget sih lo begitu ya. Jadi kayaknya saat kita melakukan hal-hal yang baik, membatasi diri kita, berhati-hati ya, berucap kata-kata yang baik, tidak kata-kata yang kotor, lalu kemudian kita melihat hal-hal yang baik, kita mengikuti hal-hal yang baik. Biasanya teman-teman kita yang tadi yang berusaha untuk meracuni kita akan dibilang payah, norak gitu ya, sok Kristen. Tapi kalian jangan takut ya, karena kalian semua itu anak Tuhan. Kalian kenal Tuhan ya, Tuhan itu adalah Raja segala Raja, Bapa kebenaran. Jadi kenapa kamu harus takut dibilang seperti itu? Karena kamu gak melakukan kesalahan. Kamu tidak membuat sesuatu yang negatif dengan kamu berhati-hati. Jadi kebenaran dan perbuatan baikmu gak bikin kamu justru jadi terbatas. Gak bikin kamu yang dikatakan sebagai tadi sok suci atau jadi norak. Justru dikatakan di Roma 6 ayat 18 dan 23, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi teman-teman harus percaya bahwa tindakan teman-teman yang bijaksana dalam kehidupan bermedia sosial itu tidak perlu takut ya, bahwa yang kalian lakukan itu betul dan sesuai dengan firman Tuhan, dan kalian jangan merasa terintimidasi oleh teman-teman seumuran kalian, oleh orang-orang lain yang mengecap kalian buruk. Kalian telah melakukan hal yang baik dan benar, dan mulai hari ini kalian justru akan menjadi namanya hamba kebenaran. Artinya kalian terlepas dari dosa, karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tapi karena kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa di media sosial tersebut, kita beroleh kasih karunia Allah dan kita beroleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ada damai sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang mau mengasihi dan juga mau mengikuti perintahnya dan taat padanya. Dan kita tidak akan pernah jatuh dalam dosa-dosa yang membawa kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kehidupan kita juga jadi buruk. Kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, yang cerdas, yang pintar di dalam Tuhan, dan juga yang punya pikiran, perkataan, perilaku yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, juga keluarga dan orang-orang sekitar kita. So, mulai sekarang, follow Jesus, subscribe the Bible, like His word, ya, forward His messages, upload His good work at you, download His love and share His love to others. Ini yang sebaiknya kita lakukan. Kita mengikuti Tuhan Yesus, kita rajin belajar dari firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita menyukai semua firman-firman dan perkataan Tuhan. Kita justru meneruskan pesan-pesan Tuhan, bukan meneruskan hoax atau berita-berita negatif. Kita mengunggah, kita mengupload ya perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kita mengupload hal-hal yang sensasional yang membuat orang jadi like kita untuk hal-hal tersebut. Lalu kita mendownload His love, kita mengunduh cinta kasih Tuhan dalam kehidupan dan hati kita. Lalu kita membagikan, kita share cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Berhenti untuk membagikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang bohong, informasi yang salah yang kalian tidak tahu. Kita mau mulai hari ini membagikan cinta kasih Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita adalah teladan Kristus dan kita mau menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, bahkan di media sosial. Baik teman-teman, kita mau nyanyi satu pujian yang indah ya, berjudul I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back, no turning
turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Mari teman-teman, kita mau bersatu hati berdoa. Dalam nama Kristus Yesus kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk pelajaran yang boleh Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Firman-Mu adalah kebenaran dan kami percaya bahwa apapun yang Tuhan ajarkan kepada kami hari ini adalah kebenaran yang perlu kami ikuti. Ampuni kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang masih sering sampai hari ini mempunyai dosa-dosa, khususnya dalam kehidupan kami bermedia sosial. Kami melihat, kami mengikuti hal-hal yang tidak pantas, yang tidak berguna bagi kami, justru yang membuat kami semakin jauh daripada Tuhan, yang membuat pikiran dan perkataan kami, bahkan perbuatan kami jadi kotor dan tercemari karena dosa-dosa. Tuhan, kami hari ini mau belajar supaya hidup lebih bijaksana dalam kehidupan media sosial kami. Kami mau mengikuti Yesus dulu pertama-tama Tuhan, supaya apapun yang kami pikirkan, perkataan dan ucapkan, kita perbuat, semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berusaha Tuhan untuk kami lebih hidup bijaksana dalam media sosial kami, dan kami menghindari hal-hal yang membuat kami tercemar dengan dosa, yang membuat kami tidak lagi mengenal Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan supaya kami menjadi terang dan garam melalui media sosial kami. Kami memperkenalkan nama Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada orang banyak, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun teman-teman kami, keluarga kami, banyak orang di luar sana yang hidup dalam media sosialnya yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti mereka. Ajari kami ya Tuhan, walaupun kami sering jatuh bangun dalam kehidupan dosa, namun kami percaya Tuhan terus menuntun kami selama kami mau mencari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini mau mengakhiri ibadah kami dan kami mau menutup doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, kita sudah belajar hal yang luar biasa hari ini ya, mengenai media sosial. Kita mau kembali mengingat ayat kita hari ini yang kita baca di awal tadi dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik teman-teman, kita mau terus melakukan firman Tuhan ini dari kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman, orang sekitar kita, bahkan juga dalam kehidupan media sosial kita, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita berubah
oleh pembaharuan budi, karena Tuhan yang telah mengajarkan kita apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita. Selamat juga menjalani sekolah kalian dengan baik selama seminggu ke depan. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu online yang berikutnya. Tetap berdoa setiap hari, membaca renungan firman Tuhan, dan tetap berbuat baik kepada sesama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.